Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum tidur setelah sholat subuh dan sholat asar? Saksikan videonya. Pertemuan kali ini membahas tentang hukum tidur setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Namun sebelumnya saya katakan, sebelum saya membahas tentang hukum tidur setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, duduk sayang, duduk. Saya bahas terlebih dahulu pembahagian tidur di siang hari, karena para ulama membagi macam-macam tidur di siang hari. Namun saya katakan pula bahwa yang saya bahas ini adalah tidur di siang hari, karena saya tidak membahas tidur di malam hari, karena itu beda lagi ya, maaf. Nah, menurut Syekh As-Suyuti dalam kitab Tuhfatul Habib Syarhul Khatib, ia mengatakan bahwa tidur di siang hari itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada yang dinamakan dengan ailulah, yang kedua failulah, yang ketiga khailulah, yang keempat khailulah, yang kelima ghailulah. Satu kali lagi, ailulah, failulah, khailulah, ghailulah. Salah. Ailulah, failulah, khailulah, khailulah, dan ghailulah. Itulah bagian-bagian tidur di siang hari. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi ada yang dinamakan dengan ailulah. Ailulah adalah tidur di permulaan pagi, dalam arti tidur di pagi hari. Nah, dan dapat menyebabkan kefakiran, berarti madarat ya. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan failulah. Failulah adalah tidur di waktu duha dan dapat menyebabkan lemah lesu pada badan atau kurang fit ya, seperti itu. Kemudian ada yang dinamakan dengan qailulah. Qailulah adalah tidur di waktu zawal, dalam arti tidur sebelum sholat duhur, tidur sebelum masuk waktu duhur, menyebabkan menambahnya kecerdasan pada otak. Bagus ini ya, berarti manfaat. Kemudian ada yang disebut dengan khailulah. Khailulah adalah tidur setelah zawal, berarti setelah masuk waktu duhur, dapat menyebabkan penghalang bagi orang tersebut dan sholat. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan dengan ghailulah. Ghailulah adalah tidur di penghujung hari, atau kita katakan saja di sore hari. Di sore hari, dan dapat menyebabkan kebinasaan. Nah, dari uraian di atas banyak sekali kita temukan kemadaratan dari tidur. Bahkan Syekh Al-Manawi mengatakan begini, ketahuilah bahwa memperbanyak tidur menyebabkan macam-macam kemadaratan, yang diantaranya penyakit pelupa, syubhat, kurangnya nafsu syahwat atau lemah syahwat, kurangnya kandungan air pada badan, kemudian meningkatnya bau busuk pada mulut, kemudian lemah pada organ tubuh, kemudian penyakit lambung, lemah penglihatan, dan yang lain sebagainya, sebagaimana diuraikan oleh Syekh Al-Manawi dalam kitab yang tadi, masih dalam redaksi yang sama ya. Nah, di akhir ia mengatakan bahwa kebahayaan tersebut selain tidur setelah sholat asar dan setelah sholat subuh, logikanya berarti tidur setelah sholat asar dan sholat subuh lebih berbahaya lagi, begitu. Bahkan beliau tidak membahasnya, namun ada sebahagian kebahayaan atau kemadaratan yang ia sebutkan di sana, yang diantaranya adalah dapat mengganggu pada kejiwaan. Maaf, mungkin kita katakan saja gangguan jiwa. Nah, karena banyak tidur
seperti itu. Kemudian bahaya yang lain adalah menurunnya kadar keimanan terhadap hari kebangkitan dan hari dikumpulkannya di padang mahsyar. Naudzubillahi min dzalik. Maka dengan demikian kita patut mengurangi tidur kita di siang hari, terkecuali satu yang tadi yang dinamakan dengan qailullah, karena qailullah itu merupakan salah satu kebiasaan para wali Allah, para kekasih Allah, yang manfaatnya yaitu dapat menambah kecerdasan pada otak. Nah, mungkin sekian, mudah-mudahan jawaban dari saya dapat membantu khususnya pada penanya, umumnya bagi kita semua, dan dapat memberi kemanfaatan kepada saya pribadi dan umumnya pada kita semuanya. Mudah-mudahan selamanya kita berada dalam lindungan dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.